Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat motivasi, kembali lagi bersama saya Armansyah. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah inspiratif yang bakal menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua. Karena kisah ini adalah hal yang memang dianggap kita sepele dan memang dianggap kita terlalu mudah untuk dijalankan, tetapi kita tidak tahu bagaimana tip dan trik yang memang harus kita jalani untuk menggapai apa yang harus kita gapai di dalam video ini. Nah, sebuah kisah inspiratif ini merupakan kisah inspiratif untuk kita semua, terutama anak-anak muda yang memang sekarang sedang mencari jati dirinya nih. Apa sih jati diri itu dan apa itu sebuah kesuksesan? Sebuah jati diri atau kesuksesan memang adalah hal yang memang paling utama untuk dicapai oleh kita, terutama anak muda, untuk menjadi orang yang memang bisa dibanggakan, baik itu untuk kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk orang tua kita. Nah, ada tips dan trik nih dari saya yang akan menjadi patokan kita atau menjadi pedoman kita untuk ke depan. Apa yang harus kita lakukan dulu sebelum kita melangkah, dan jangan salah pilih langkah yang memang tidak patut untuk kita jalankan. Saya akan tayangkan sebuah video yang memang menjadi tolak ukur kita sebagai anak muda untuk merenungkan apa yang harus kita renungkan. Ini sebuah video tentang bahaya dari sebuah keluhan atau mengeluh. Ini mohon direnungkan dan disimak baik-baik video ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Dia จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Oke, di video ini sudah kita lihat langsung bahwa sebuah kisah inspiratif yang memang menjadi patokan kita, dimana di video ini telah menggambarkan sebuah kisah tentang seseorang yang memang ingin berniat untuk sukses, tetapi dia เขาจะไม่ได้ selalu อะไรเลย Oke, terus pantengin terus videonya ไม่ ya. ได้รวยเพื่อรู้จัก Kisah ini memang sangat langka sih untuk kita semua ya. Karena dilihat dari sisi seorang pria ini yang memang sering malas-malasan dalam kegiatan sehari-harinya, yang membuat dirinya termotivasi saat dia melihat orang di bawah dia yang memang kehidupan ekonominya sangat-sangat drastis di bawah dia, yang memang kehidupan pria ini termasuk kehidupan pria yang memang cukup dilihat dari เพราะสิ่งที่เขาได้ cara dia คือได้แค่ dengan yang lain ค gitu. วามรู้สึก Dan beliau juga adalah sosok pria yang memang kayaknya bisa bertanggung jawab jika dia mau belajar. Nah, dari sini dia melihat banyak contoh yang memang ได้เข้าใจ sering ia temui dalam kehidupannya. Dari situlah dia mulai peka akan sebuah ได้ความรัก keluhan. Nah, dari keluhan yang ia rasakan selama ini menjadi motivasi untuk dia. Nah, itu yang menjadi ujung tombak kita sebagai anak muda, sebagai pemuda, untuk terus memberikan motivasi tersendiri untuk diri kita pribadi. ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Video udah kita tayangin nih teman-teman semua. Dari video ini kita bakal mengambil kesimpulan nih bahwa mengeluh itu adalah hal yang memang sangat kita hindari, harus kita hindari,
Karena kalau kita sudah mengeluh dalam sebuah tantangan atau sebuah rintangan yang kita hadapi atau masalah yang kita hadapi, itu akan menjadi membuat kita langsung bad mood, langsung membuat kita langsung tidak rasa percaya diri kita langsung menurun. Dan rasa percaya diri itu ketika sudah menurun, rasa percaya diri itu bakal menjadi efek yang sangat besar untuk kesuksesan kita. Di saat kita sedang ingin bermimpi dan ingin sekali mencapai sesuatu hal, dan saat kita lagi menjalankan suatu hal itu terkena sebuah masalah atau adanya banyak rintangan atau tantangan, kita langsung mengeluh, kita langsung bad mood. Nah, hal itu yang harus kita hindari. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa bad mood kita? Bagaimana cara kita menghilangkan rasa lelah kita, rasa keluh kita untuk mencapai suatu impian? Karena kita sudah punya motivasi tinggi untuk mencapai sebuah impian, itu harus menjaga kesuksesan kita agar biar lebih bermakna lagi di depan orang lain. Oke teman-teman semua, sebuah kesuksesan diibaratkan dari sebuah buku. Dari sebuah buku, kenapa sebuah buku? Karena sebuah buku adalah mencapai sebuah ilmu pengetahuan yang harus kita capai, yang harus kita dapat untuk mendapatkan kesuksesan itu. Karena pedoman dari sebuah kesuksesan, kita harus tahu dulu ilmu pengetahuan yang kita punya, skill apa yang kita punya. Karena kalau kita tanpa ada skill, tanpa ada pengetahuan yang kita dapatkan, kita seolah-olah terdiam di balik sebuah jeruji yang memang tidak patut untuk kita jalani. Jadi selemah-lemahnya kita, sebaik-baiknya kita, kalau kita tidak ada skill yang kita dapat, tidak ada rasa percaya diri yang kita dapat, itu semua akan sia-sia teman-teman. Karena percuma kalau kalian punya skill, tetapi kalian tidak menghiraukan orang di sekitar kalian. Karena sebuah kesuksesan akan muncul ketika kita dapat mengefisiensi waktu, tahu tentang pengetahuan. Kita punya skill, kita juga tahu dengan orang-orang sekitar, kita bisa peduli dengan orang-orang sekitar. Karena sebuah kesuksesan akan datang ketika kita tahu tentang semua hal itu, dan kita akan mudah untuk mencapai apa yang kita impikan asal kita bisa komitmen, kita punya usaha, kita punya kerja keras yang tinggi. Tetapi kalau kita tidak berusaha, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sia-sia sih sebenarnya, tetapi lebih ke yang kita capai itu akan menjadi karma untuk kita sendiri. Kenapa saya sebut karma? Karena suatu kesuksesan itu akan hadir jika kita sudah benar-benar dari hati dan yakin dengan apa yang kita punya. Tetapi keyakinan itu jangan dijadikan kesombongan untuk kita sendiri, teman-teman. Karena sebuah kesombongan itu menurut saya pribadi, sebuah kesombongan kalau kita terlalu sombong dengan suatu hal yang kita miliki, itu akan menjadi bumerang untuk kita semua. Terutama bagi kita nih anak-anak muda yang terlalu sering menyombongkan apa yang kita punya. Padahal kita nggak tahu nih di luar sana gimana orang-orang lain. Malah ada yang lebih baik dari kita. Itulah apa salahnya kita untuk mencoba, untuk belajar dari orang-orang yang orang-orang sekitar kita. Oke teman-teman semua, kita berpikir sebuah kesuksesan akan mudah didapat jika kita sudah benar-benar yakin dengan usaha kita. Karena sebuah usaha tidak akan mengkhianati suatu hasil. Yakinlah suatu saat kalau kita sudah benar-benar kerja keras dengan apa yang ingin kita capai, kesuksesan itu bakal dapat ke kita. Berpikir dari kisah saya pribadi sih sebenarnya. Karena jika kita sudah mulai mengeluh dengan suatu hal yang ingin kita capai, yang bakal kita capai itu pasti akan ditunda terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena kita akan diuji lagi oleh Allah. Ini anak benar-benar bisa pantang menyerah nggak dengan ujian ini? Jika kita sudah lulus atau sudah tuntas melakukan
ujian atau tantangan dari Allah, yakinlah suatu hasil itu akan ada pada diri kita. Dan ingat teman-teman semua, sebuah kesuksesan akan hadir jika kita benar-benar tahu di mana letak dan kesalahan kita. Karena sebuah kesalahan atau kekurangan pada diri kita akan menjadi patokan kita untuk terus berusaha lebih baik lagi. Karena kalau kita tidak merasa punya kesalahan atau kekurangan, itu sudah dianggap orang sombong. Karena ya sebaik-baiknya orang pasti ada kekurangan dan ada kesalahan. Dan sekurang-kurangnya orang pasti dia ada kelebihan dan skill yang memang sangat baik untuk diandalkan oleh orang lain. Nah, jadi teman-teman semua, ingat satu pesan dari saya. Jika kita memang benar-benar yakin dengan diri kita dan benar-benar yakin dengan impian kita yang ingin kita gapai, fokus dan memang terus berusaha apa yang harus kita capai. Jangan misalkan kita sudah yakin kita ingin jadi polisi. Nah, tetapi pada saat di tengah jalan kita awalnya sudah penuh persiapan, sudah penuh dengan usaha. Tetapi pada saat di tengah jalan kita mendapatkan tantangan. Nah, dari tantangan itu kita mulai ngomong. Kita nggak mau lagi untuk mencapai impian itu. Kita malah dianggap orang sudah kalah. Jadi teman-teman, dari suatu kesalahan atau kekalahan yang kita dapat itu menjadi motivasi kita untuk bangkit sebenarnya, bukan motivasi kita untuk mundur. Kalau kita mundur atau turun, orang malah makin seneng, makin maju untuk mengalahkan kita. Jadi kita tetap spirit, kita tetap semangat dengan tujuan kita teman-teman. Jadi jadilah orang yang memang bisa bersemangat untuk menggapai impian itu. Kerja dengan ikhlas itu sangat menjadi patokan bagi saya, karena sebuah keikhlasan kita, walaupun kita menjadi orang yang banyak kesalahan di masa lampau, tetapi yakinlah suatu saat kita bakal mendapatkan hasil yang lebih baik, karena kita bekerja dari hati, bukan hanya untuk mengharapkan suatu imbalan saja, tetapi kita memang benar-benar ikhlas untuk bekerja dan memberikan yang terbaik apa yang ada pada diri kita teman-teman. Jadi suatu keikhlasan dari diri kita akan menjadi lebih baik jika kita benar-benar ikhlas dan yakin apa yang ingin kita capai. Ingat dengan satu slogan sih, yaitu waktu adalah uang. Kenapa waktu adalah uang? Karena waktu adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Jika kita tidak tahu dengan waktu, kita tidak bisa mengkoordinir waktu. Karena untuk mencapai kesuksesan kita harus tahu dengan segala hal. Baik itu kita bisa mengkoordinir waktu, kita tahu tentang apa yang harus kita jalanin, apa yang harus kita perbaiki, dan kita harus tahu apa kelemahan dan kekurangan kita dan apa kelebihan orang lain. Itu yang harus kita lihat kan teman-teman. Karena dari hal-hal sekecil itu akan membuat kita termotivasi lebih tinggi untuk maju. Karena kalau untuk kita maju tidak ada motivasi dari orang lain, itu yakinlah tidak ada pengalaman yang lebih dari diri kita. Jadi teman-teman, pesan dari saya, tetap jadi orang yang memang santai, tapi santai kita penuh dengan apa yang kita pikirkan. Untuk maju ke depan itu gimana? Harus ada yang dipikirkan teman-teman. Oke? Ada dua pertanyaan dari saya. Itu yang pertama, kunci kesuksesan yang utama nih, apa yang harus kita perhatikan di dalam hal yang harus kita capai untuk mencapai kesuksesan itu. Tadi ada beberapa hal yang saya sebutkan. Mungkin saya minta 3 saja yang kalian sebutkan tentang hal yang memang harus diperhatikan untuk mencapai kesuksesan itu. Oke, yang kedua, apa itu kesuksesan menurut diri kalian? Dan bagaimana cara kalian menyikapi suatu tantangan yang menghadapi kesuksesan kalian? Berikan alasan yang kuat dan alasan yang terbaik yang ada pada diri kalian.
Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian kisah inspiratif yang akan saya berikan. Saya Armansyah, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi.